Saraswati Budiman, NIM 131220197. Udah bersama dengan Kanza Arina Budiman. Halo Kak, kenalin, nama aku Maharani Dwi, aku dari Fakultas Hukum Untak Surabaya. Kenalin, aku Caca dari UMS Surabaya. Kenalkan, saya Diki Dwi Fauzan dari kelas S, NIM 131220076. Nama saya Sona Berar Rasendri Praswara, mahasiswa Vkom UC Angkatan 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novenia Bedu, NIM 13122000221. Oke, halo semua, perkenalkan nama saya Martinus Hans Gottlieb Poporaik dengan NIM 13122000347. Di sini saya akan mewawancarai saudara Rama. Oke, saudara Rama dari kampus mana? Oke, Ubaya. adik Kanza SD kelas berapa? Kelas 4. Udah pernah diajari belum tentang lembaga negara di sekolah? Udah tapi sedikit. Menurut adik, lembaga negara itu apa sih? Organisasi yang mempunyai kekuasaan tertentu untuk mengatur atau memerintah. Adik tahu nggak contoh lembaga negara di Indonesia? Tahu. Bisa tolong sebutkan? Presiden, DPR, DPD, MPR. Udah itu aja. Oke. Lembaga negara menurut kakak itu gimana sih? Mungkin menurutku yaitu sebuah lembaga negara yang dibuat oleh pemerintah sesuai Undang-Undang Dasar. Oke. Menurut kamu lembaga negara itu apa sih? Kalau ngomongin lembaga negara, aku jadi inget ini nih, quotes-nya Bapak pendiri negara ini. Jadi kamu tahu kan Soekarno sama Bung Hatta? Tahu. Soekarno tuh pernah ngomong gini, negara ini tuh bukan milik pejabat yang mengatasnamakan rakyat, melainkan milik rakyat itu sendiri yang berjuang untuk negaranya melalui darah dan keringat. Terus Bung Hatta pernah ngomong gini, lembaga negara itu harus menjalankan fungsinya sebagai kedaulatan rakyat, bukan jadi instrumen atau alat yang digunakan untuk kelompok atau kepentingan tertentu. Terus lembaga negara sendiri ini ada 3, dibagi jadi 3 jenis ya, benar nggak sih? Benar ya? Oh ya. 3 jenis itu, yang pertama eksekutif nih. Eksekutif itu terdiri dari presiden sama wakil presiden, benar? Oh ya. Terus legislatif ini dipimpin oleh DPR ya, DPR RI ya, sama bawahan-bawahannya lah. Habis itu yudikatif sendiri nih ya, MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, sama Komisi Yudisial. Itu tanya di sini. Oh bukan ya? Aku dulu besar. Ya. Apa sih lembaga negara itu menurut Anda? Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat, tugas, fungsi, dan kewenangannya diatur oleh undang-undang. Lembaga negara ada 3. Sepengetahuan Rama aja nih, lembaga negara itu seperti apa sih? Mungkin seperti kayak organisasi gitu yang dibentuk suatu oleh negara. Jadi di sini kakak mau jelasin tentang lembaga negara menurut Hans Kelsen. Adik tahu nggak Hans Kelsen itu siapa? Nggak tahu. Ya, jadi Hans Kelsen adalah ahli hukum dan juga filsuf dari Austria. Terus di sini kakak mau jelasin soal lembaga negara menurut Hans Kelsen ya. Jadi konsep lembaga negara menurut Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ. Itu maksudnya setiap individu, orang ataupun lembaga dapat disebut sebagai suatu organ negara apabila berfungsi untuk menciptakan norma dan menjalankan norma tersebut sekaligus. Contohnya DPR gitu ya. DPR itu kan membuat aturan dan juga menjalankan aturan itu. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya. Terus menurut Hans Kelsen, konsep lembaga negara yang kedua adalah it personally has a specific legal position. Jadi pengertian pertama tadi disempurnakan lagi bahwa organ negara dalam hal ini yakni tiap individu dapat dikatakan sebagai organ negara apabila secara pribadi ia memiliki kedudukan hukum tertentu. Menurut ciri-cirinya, organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tersebut. Lalu fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif gitu ya.
Nah, lalu karena fungsinya itu ia berhak mendapatkan gaji atau imbalan gaji dari negara gitu. Jadi menurut adik, lembaga setelah kakak jelasin tadi itu paham nggak lembaga negara itu apa? Paham. Iya, coba dijelasin. Organisasi yang memerintahkan masyarakat. Oh iya. Contohnya kalau DPR tadi dia ngapain? Kan tadi menurut Hans Kelsen dia menciptakan norma dan juga menjalankan norma itu sekaligus. Nah, maksudnya itu gimana coba? Tahu nggak? Enggak. Nah, jadi dia membuat peraturan contoh DPR dia membuat peraturan dan dia juga menjalankan peraturan tersebut. Gitu. Bisa dipahami? Nah, kakak tahu nggak sih, ada pakar hukum itu jelasin lembaga negara itu gimana? Lembaga negara menurut Hans Kelsen, pakar hukum yang aku tahu, dia itu menyatakan bahwa lembaga negara itu kayak whoever fills a function determined by the legal order is an organ. Itu tuh di situ tuh jelasin tentang siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau legal order adalah suatu organ. Nah, di sini tuh maknanya itu, kalimatnya itu mempunyai makna, yaitu organ negara tidak selalu berwujud organik. Selain organ yang berwujud organik, ada pula yang lebih luasnya lagi. Dalam setiap jabatan yang telah ditentukan oleh hukum bisa juga disebut organ. Tapi dengan syarat berbagai fungsinya mempunyai sifat membuat norma atau norm kreatif serta mempunyai sifat menjalankan norma. Gitu. Di sini aku bakalan jelasin menurut Hans Kelsen, itu tokoh hukum. Filsuf. Oh, oke. Ya, filsuf. Nah, menurut Hans Kelsen sendiri tuh whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ. Nah, apa sih itu? Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau legal order adalah suatu organ. Kalimat tersebut itu mempunyai makna, yaitu organ negara tidak selalu berwujud organik. Selain organ yang berwujud organik, ada pula yang lebih luasnya lagi. Dalam setiap jabatan yang telah ditentukan oleh hukum, itu bisa juga disebut organ. Tapi dengan syarat berbagai fungsinya mempunyai sifat membuat norma atau norm creating, serta mempunyai sifat menjalankan norma. Nah, itu menurut Hans Kelsen sendiri. Oh, berarti ini itu penggerak roda negara gitu ya? Di sini aku juga mau nambahin lagi apa lembaga negara itu menurut Hans Kelsen. Hans Kelsen adalah seorang ahli hukum dan filsuf Austria. Dia lahir pada tanggal 11 Oktober 1881 dan wafat 19 April 1973. Menurut Hans Kelsen, lembaga negara itu adalah siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum atau legal order adalah suatu organ. Jadi dapat disimpulkan kalimat tersebut mempunyai makna, yaitu organ negara tidak selalu berwujud organik. Iya, organisasi yang dibentuk oleh satu negara. Ini secara umum betul ya, tapi saya akan menjelaskan lebih lagi dalam secara spesifik. Kalau kita membicarakan lembaga negara ya Rami, tentu tidak asing lagi namanya ada satu tokoh itu Montesquieu, dia yang mengemukakan tentang trias politika. Trias politika itu yang sekarang kita tahu ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tapi saya akan menjelaskan pandangan yang unik lagi dari seorang tokoh pakar hukum namanya dia itu Hans Kelsen. Ya, dia mengungkapkan bahwa negara itu seperti sebuah tubuh dan ada organ-organ yang bekerja sesuai dengan fungsinya. Demikian juga lembaga negara. Lembaga negara adalah organisasi yang seperti tadi Rama bilang yang telah diatur job desk-nya, ya, pekerjaannya, apa yang otoritasnya itu di mana, lapangan kekuasaannya di mana, dan apa yang harus dia kerjakan gitu. Ya, Hans Kelsen mengatakan bahwa lembaga negara adalah suatu organ yang telah diatur pekerjaannya dalam hukum gitu. Itu sih soal lembaga negara secara singkat. Jadi sudah diatur menurut norma dan bisa menjalankan norma tersebut. Sekian sih. Semoga bisa lebih jelas lagi ya Saudara Rama tentang lembaga negara. Oke, terima kasih ya waktunya. Oke, terima kasih.